Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Beranak di Dalam Kubur. Karena gagal melahirkan, kematian Sumarni dianggap tidak wajar. Arwah gentayangan sambil menggendong bayi untuk menyempurnakannya, kuburan Sumarni harus dibongkar. Saat dibongkar ada bayi di samping mayatnya. Awal cerita, malam itu hujan turun deras sekali. Sesekali terdengar ledakan guntur disertai sambaran kilat membelah langit yang kelam berselimut awan hitam. Beberapa kali Parman, bukan nama sebenarnya, menciumi anak sulungnya guna menghalau kecemasan. Sementara itu ibunya sudah berulang kali menjerang air di dapur untuk membantu proses persalinan menantunya yang tak kunjung tiba itu. Sudah hampir 5 jam Mak Ijah membantu persalinan Sumarni, nama samaran, tapi sebelum juga bisa menyelesaikan tugasnya. Entah sudah berapa mililiter peluh yang keluar dari pori-porinya. Tanpa jelas gurat-gurat, kekhawatiran di wajahnya sangat tergambar. Sudah 20 tahun Mak Ijah menggeluti profesi sebagai dukun bayi. Tapi baru kali ini ia mendapat kesulitan yang begitu mencemaskan hatinya. Titik-titik keringat sebesar jagung terus-menerus bercucuran membasahi wajah dan sekujur tubuh perempuan tua itu. Berulang kali ia berpaling, menatap Parman yang duduk di sudut kamar sambil memangku dan memeluk anak pertamanya dengan wajah memucat penuh kegelisahan. Tak kuat rasanya hati Parman menyaksikan istrinya yang begitu menderita. Di tengah-tengah suasana menegangkan tersebut, mendadak terdengar suara burung hantu. Suaranya demikian jelas, seolah burung malam itu bertengger di atap rumahnya. Dan entah kenapa tiba-tiba saja raut wajah Mak Ijah semakin memucat. Sebentar ia mendongak ke atas sambil mengeluarkan suara keluhan pendek. Suara burung itu sepertinya memberikan suatu pertanda buruk. "Usir burung itu, Man," perintah Mak Ijah dengan suara dalam. Saat bersamaan ibu Parman masuk ke kamar, Parman langsung bangkit berdiri dan memberikan anak sulungnya ke dalam gendongan neneknya. Lalu tanpa bicara apa-apa lagi, dia bergegas keluar rumah tanpa memperdulikan curahan hujan yang begitu lebat. Sepeninggal Parman, Sumarni kembali mengeluh putus asa. "Aduh, Mak, tolong, saya tidak kuat lagi," rintih perempuan itu. "Jangan mengeluh, Marni. Ayo berusaha lagi. Dorong sekuat tenaga. Ayo, terus, ujar Mak Ijah memberi semangat. Mak Ijah membasuh tangannya dengan air hangat. Seketika air di dalam baskom yang semula jernih jadi berubah merah oleh darah. Sudah begitu banyak sekali Sumarni mengeluarkan darah. Dia kelihatan semakin lemah dan semakin tidak memiliki tenaga lagi untuk mendorong bayinya agar lahir ke dunia. Mak Ijah melihat kaki bayi menyepul keluar dari garba ibunya. Hanya sebuah kaki mungil yang berlumuran darah. Saat itu juga ia tahu kalau Sumarni akan melahirkan bayi sungsang. Dan kelahiran semacam itu
akan sangat berbahaya sekali. Tiba-tiba Sumarni menjerit nyaring sekali, sekujur tubuhnya mengejang kaku, kedua bola matanya membeliak lebar dan mulutnya menganga. Raut wajahnya menegang. Beberapa detik berselang, sekujur tubuhnya terus menegang dan akhirnya tidak bergerak lagi. Sedangkan kaki bayi yang semula sudah terlihat di permukaan garba Sumarni secara mendadak kembali masuk. Maijah tersentak kaget setengah mati menyaksikan pemandangan itu. Seakan tidak percaya, lalu ia memandangi wajah Sumarni. Ya, pasiennya ini telah menghembuskan nafasnya yang terakhir tanpa sempat lagi mengeluarkan bayinya. Maijah mengusap wajah Sumarni yang menegang sehingga bola mata malang itu tertutup dan mulutnya tertutup rapat. Meskipun kelihatannya Sumarni sudah tenang, namun dari raut wajahnya masih tergurat ketegangan yang luar biasa. Seolah ia tidak rela meninggalkan dunia ini. Sementara bayinya belum sempat dilahirkan. Saat itu Parman kembali masuk dengan tubuh basah kuyup. Beberapa lama ia terpaku, dia memperhatikan istrinya yang telah terbujur kaku. Karena nyawanya telah meninggalkan raganya, tubuh wanita yang sangat dicintainya itu tak bergerak-gerak lagi di atas dipan kayu berlumuran darah. Seperti tersadar dari mimpi buruk, Parman dengan perlahan mendekati jasad istrinya, dan seketika itu juga tangisnya meledak, tak dapat dibendung lagi. Parman tidak kuasa lagi menahan emosinya menghadapi kenyataan yang mengenaskan ini. Ibunya yang sedang menggendong cucunya juga menangis sesegukan, sementara Maijah terduduk lemas di kursi kayu. Tidak jauh dari mayat Sumarni, dukun beranak itu tidak mampu berkata dan tidak kuasa memberi penjelasan apa-apa. Selama 20 tahun menjadi dukun bayi, baru kali ini ia gagal menolong orang melahirkan. Bahkan orang yang ditolongnya meninggal tanpa sempat melahirkan bayinya. Setelah mencuci bersih tangannya, Maijah menutup sekujur tubuh Sumarni dengan selembar kain batik yang sudah lusuh. Ia menepuk punggung Parman, seperti ingin memberikan sedikit ketabahan pada laki-laki itu. Kemudian kakinya terayun melangkah gontai keluar dari kamar, menemui ibu Parman yang entah sejak kapan sudah berada di luar kamar. Ibu Parman masih terus sesenggukan sambil menggendong cucunya. "Maafkan saya," ujar Maijah, lirih penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam. Sementara di luar hujan tampak sudah mulai mereda. Namun suasana di dalam rumah Parman masih berselimut awan hitam berkidung duka. Malam itu juga musibah yang menimpa keluarga Parman membuat seisi kampung menjadi gempar. Betapa tidak, Sumarni meninggal dalam proses persalinan. Bahkan bayinya masih di dalam perut ibunya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, seorang wanita yang tewas dalam keadaan seperti itu memang dianggap tidak wajar dan menimbulkan isu yang bukan-bukan. Hampir semua orang yang keesokan harinya mengantarkan Sumarni ke tempat peristirahatan terakhirnya berkasakusuk membicarakan perihal kematian itu. Wajah-wajah duka menyelimuti kengerian terpancar jelas dari para pengiring jenazah. Parman sendiri bukannya tidak tahu, tapi dia diam saja, karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Sebagai orang yang lahir dan besar di kampung itu,
Parman tahu persis apa yang terbesit di benak para tetangganya. Ya, orang-orang umumnya takut kalau Sumarni akan bangkit dari kuburnya dan menjelma jadi setan gentayangan. Memang malam pertama semenjak kepergian Sumarni tidak ada seorang penduduk pun di kampung itu yang berani keluar dari rumahnya. Bahkan warung Bu Ginah yang biasanya buka sampai larut malam terlihat sudah tutup semenjak dengar azan maghrib dari surau. Suasana kampung benar-benar berubah menjadi sunyi dan mencekam. Kecuali di rumah Parman. Di sana terlihat beberapa orang berkumpul menyuarakan ayat-ayat suci. Kelihatan di antara mereka ada Haji Dahlan, sedangkan Parman duduk takjim di samping ketua dan sesepuh kampung yang sangat dihormati itu. Menjelang Isya, orang-orang meninggalkan rumah Parman. Mereka tanpa tergesa-gesa seperti dicekam ketakutan yang amat sangat. Untungnya mereka yang datang kebanyakan tinggal tidak jauh dari rumah duka ini, sehingga cepat sampai di rumah masing-masing. Saat itu tinggal Haji Dahlan yang masih terlihat duduk bersila di ruang tamu rumah Parman yang hanya beralas selembar tikar. Tidak jauh dari mereka tanpa duduk Maijah, dukun bayi yang sampai saat ini masih terus berduka menyesali kegagalannya menolong nyawa Sumarni dan bayinya. Parman, kau tidak menunggui istrimu? Tegur Haji Dahlan dengan suara yang terdengar berat. Parman tidak langsung memberikan jawaban. Dia melenguh pendek sambil berpaling sedikit menatap wajah ibunya. Memang, menurut kebiasaan yang ada di kampung ini, wanita yang mati saat melahirkan harus ditunggui kuburannya selama 7 hari 7 malam. Karena dikhawatirkan kematiannya akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang sedang mengamalkan ilmu hitam demi kepentingan pribadi mereka. Lama juga Parman membisu. Kemudian dia menatap wajah Haji Dahlan yang sudah begitu banyak kerutan karena dimakan usia. Saya bisa mengerti perasaanmu. Mudah-mudahan saja kuburan istrimu aman tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil, kata Haji Dahlan lagi. Masih dengar suara terdengar berat. Setelah itu ia berpamitan pulang. Parman mengantarkannya sampai ke halaman rumah. Setelah itu ia bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya dan menutup semua pintu serta jendela. Bahkan ia meminta Maijah untuk menginap malam itu. Meskipun dukun bayi itu sudah gagal menjalankan tugasnya, tapi baik Parman maupun ibunya tidak menyalahkannya. Bagaimanapun Maijah sudah begitu berusaha keras, tapi memang Tuhan berkehendak lain.